24 12 03 00 14. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen strategi yang referensinya saya ambil dari buku ini. Manajemen strategik adalah seni dan ilmu dalam merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dengan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien. Sedangkan komponennya ada visi dan misi, tujuan dan sasaran, analisis lingkungan, formulasi, implementasi, evaluasi, dan pengendalian strategi. Maka, manajemen strategik mempunyai manfaat dan proses. Manfaatnya adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan adaptasi terhadap perubahan, mengambil keputusan yang lebih baik, dapat meningkatkan daya saing, memperjelas arah dan tujuan, mengelola risiko yang lebih baik, dan inovasi dan pertumbuhan. Dan prosesnya ada merumuskan, menetapkan, merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi. Kemudian ada perkembangan teori manajemen strategi. Yang pertama di era perencanaan pada tahun 1950 sampai 1960. Dipelopori oleh Igor Ansoff. Yang kedua pada era kebijakan bisnis pada tahun 1960 sampai 1970. Dipelopori oleh Kander. Kemudian ada yang ketiga, era manajemen bisnis awal, dipelopori oleh Porter. Kemudian yang keempat, ada era perspektif sumber daya pada tahun 1980 sampai 1990, dipelopori oleh Pamrose. Kemudian ada yang kelima, era dinamika dan kapabilitas pada tahun 1990 sampai 2000, dipelopori oleh Teach. Kemudian ada yang keenam, era modern dan digital pada tahun 2000 sampai sekarang, yang dipelopori oleh Ichim dan Morber. Kemudian yang selanjutnya, model analisis lingkungan dan prosedurnya. Yang pertama, apa itu model analisis lingkungan? Model analisis lingkungan dalam manajemen strategik berfokus pada pemahaman dan evaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Model ini bertujuan untuk mengidentifikasi peluang, opportunities, dan ancaman, threats, di lingkungan eksternal, serta kekuatan yaitu strengths dan kelemahan weaknesses di lingkungan internal organisasi. Prosedur analisisnya melalui pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, evaluasi, dan pengendalian strategi. Kemudian, dalam manajemen strategik pasti akan menentukan dan menetapkan arah perusahaan. Yang pertama yaitu visi. Setiap organisasi pasti mempunyai visi, misi, dan tujuan. Ketiganya ini penting. Ketiganya ini akan menentukan arah yang akan dituju oleh organisasi. Tanpa adanya visi, misi, dan tujuan, maka kinerja organisasi akan berjalan acak dan kurang jelas serta mudah berubah. Visi merupakan gambaran tentang masa depan, future, yang realistis dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Kemudian ada misi. Misi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai organisasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan di masa datang. Visi merupakan tindakan atau upaya untuk mewujudkan visi. Jadi, misi merupakan penjabaran visi dalam bentuk rumusan tugas, kewajiban, dan rancangan tindakan yang dijadikan arahan untuk mewujudkan visi. Kemudian ada tujuan. Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Kemudian ada sasaran, yaitu target yang terukur sebagai indikator tingkat keberhasilan dari tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian ada program, yaitu merupakan implementasi dari visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam bentuk kegiatan nyata dan terpadu. Program harus sejalan dengan strategi organisasi, memiliki penanggung jawab, dan jangka waktu yang penyelesaiannya jelas. Kemudian ada formulasi strategi badan usaha, strategi bisnis, dan strategi fungsional. Formulasi strategi, yaitu menentukan suatu proses bagaimana kita menentukan cara agar perusahaan dapat bertahan dan bersaing di pasar global. Strategi badan usaha yaitu jangka panjang, perusahaan mau dibawa kemana dan akan kemana. Kemudian strategi bisnis yaitu bagaimana perusahaan dapat bersaing dari segi harga, barang, kualitas, ataupun mencari keuntungan. Dari strategi fungsional yaitu yang berkaitan dengan masing-masing departemen ataupun fungsinya. Sekian dari saya penjelasan manajemen strategik, kemudian saya akan menyampaikan testimoni saya dalam diadakannya kegiatan gemilang ini. Nah, pada sebelum-sebelumnya,
Sebelum diadakannya kegiatan gemilang ini, saya mungkin kurang dalam membaca akademik, yaitu baik di platform digital ataupun materi sebelum diskusi. Nah, setelah diadakannya kegiatan gemilang ini, maka mahasiswa itu dituntut untuk semangat dalam membaca agar kemampuannya semakin bertambah dan ilmu pengetahuannya semakin bertambah. Jadinya, saya semangat dalam membaca. Jadi, setelah diadakannya kegiatan gemilang ini, maka saya pun berubah dan akan menjadi yang lebih baik. Jadi, saya akan membaca materi sebelum diskusi ataupun pada malam harinya saya akan mencari materi-materi sebelum diskusi tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.